أدنى نور الأمة هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Terutama nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dua nikmat yang sangat agung ini kita sanggup menjaganya hingga kita dipanggil menghadapnya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi mukjizat yang sangat istimewa, yaitu Al-Quranul Karim, dan mukjizat ini pun diwariskan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewarisi, mempelajari dan mengamalkan mukjizat berupa Al-Quran tersebut. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa meneruskan kembali belajar membaca Al-Quran metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sifat hamas dan sifat jahar. Langsung saja, sifat hamas dan sifat jahar adalah sifat huruf hijaiyah dari segi nafasnya. Artinya ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, ada kalanya kita mengeluarkan dengan nafas mengalir, yaitu hamas, ada kalanya kita mengeluarkannya dengan nafas tertahan, yaitu jahar. Lebih jelasnya, perbedaan hamas adalah jahar adalah sebagaimana yang akan kami jelaskan kali ini. Langsung saja, kita mulai dari sifat hamas. Secara bahasa, hamas artinya samar atau lirih. Dalam istilah ilmu tajwid, hamas adalah suara lirih yang diakibatkan oleh terbukanya pita suara. Juga diakibatkan tidak adanya getaran serta banyaknya nafas yang keluar menyertai satu huruf ketika diucapkan. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat hamas ada 10. Huruf tersebut kita rangkum dalam satu lafaz yang berbunyi, pada satu kalimat yang berbunyi fahassahu syakhsun sakata, yaitu huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf shin, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Kita akan praktekkan satu persatu dengan mengambil 5 huruf sebagai contoh. Kita mulai dari huruf ta. Simak baik-baik ketika kita mengucapkan huruf ini, terutama ketika dalam keadaan sukun. Apa sebab? Karena ketika dalam keadaan sukun lalu suara berhenti, maka dengan mudah dengan kita mengamati kita akan menjadi tahu makhraj dan sifat dari huruf hijaiyah. Kita ambil contoh, salah satu diantaranya adalah sifat hamas yang ada pada huruf ta. Perhatikan baik-baik. Sasi subas, sasi subas, susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Perhatikan saat kita mengucapkan huruf ta, terutama ketika dalam keadaan sukun. Sasi subas, bas, kita bisa merasakan di situ bahwa aliran nafas kita mengalir, kemudian suaranya terdengar tidak begitu keras sekali. Jadi sekali lagi, sifat hamas ini adalah karena banyaknya aliran nafas yang keluar sehingga pengucapan hurufnya tidak begitu keras. Nanti berbeda dengan huruf yang memiliki sifat jahar.
Kemudian contoh berikutnya kali ini pada huruf H. Perhatikan baik-baik. Huruf H makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah. Ha-hi-hu-bah. Ha-hi-hu-bah. Hu-han-hani-hah-na minal muhni-mahi-han-hani-ha. Ha-hi-hu-bah. Bah. Kita bisa merasakan bahwa di situ terasa ada aliran nafasnya. Kemudian contoh berikutnya pada huruf sin. Sa-si subas. Sa-si subas. Susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Saat kita mengucapkan huruf sin, terutama dalam keadaan sukun, kita pun bisa merasakan bahwa di situ terasa betul banyaknya aliran nafas yang keluar. Contoh berikutnya kali ini pada huruf fa. Simak baik-baik. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni mafi fan fani fa. Saat kita mengucapkan huruf fa, yaitu saat bibir bawah kita menyentuh gigi atas kita, di situ pun kita bisa merasakan aliran nafas yang begitu terasa. Kemudian satu lagi contoh berikutnya yaitu hamas pada huruf H. Simak baik-baik. Ha-hi hu-bang. Ha-hi hu-bang. Hu-han-hani-ha-na minal muhni-mahi-han-hani-ha. Begitupun juga ketika kita mengucapkan huruf H, kita bisa merasakan adanya aliran nafas. Sekali lagi, secara bahasa, hamas artinya adalah lirih atau samar. Dalam istilah ilmu tajwid, yaitu suara lirih atau suara samar yang diakibatkan oleh mengalirnya nafas, diakibatkan oleh tidak adanya getaran ketika mengucapkan huruf. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat jahar. Secara bahasa, jahar artinya adalah jelas. Dalam istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan jahar adalah mengucapkan huruf dengan keras atau dengan jelas yang diakibatkan oleh tertutupnya pita suara. Kemudian selain diakibatkan oleh tertutupnya pita suara, yaitu diakibatkan oleh getaran, di mana getaran ini muncul akibat tertahannya aliran nafas. Sekali lagi, getaran ini muncul diakibatkan oleh tertahannya nafas. Huruf-huruf yang memiliki sifat jahar adalah semua huruf hijaiyah selain yang memiliki sifat hamas. Di antaranya adalah huruf hamzah. Perhatikan contoh berikut ini, rasakan betul jahar pada huruf hamzah. Rasakan betul ketika dalam keadaan sukun. Sekali lagi, kenapa harus dalam keadaan sukun? Karena di saat suara berhenti, di situ dengan mudah kita bisa merasakan tidak hanya makhraj, tetapi juga sifat dari sebuah huruf. Perhatikan contoh pada huruf hijaiyah berikut ini. A, I, U, ba. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Perhatikan ketika kita mengucapkan hamzah sukun. Ba, ba. Kita bisa merasakan bahwa di situ secara nafasnya tidak mengalir. Kemudian dari segi suara kita bisa merasakan bahwa huruf yang hamas tadi dengan huruf yang punya sifat jahar ini suaranya terdengar lebih nyaring, lebih keras huruf yang punya sifat jahar ini. Di antaranya tadi adalah pada huruf hamzah.
Kemudian huruf berikutnya yang memiliki sifat jahar, contoh berikutnya adalah semua huruf yang memiliki sifat qalqalah. Semua huruf yang memiliki sifat qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf, semuanya dari segi nafas tertahan. Artinya semuanya memiliki sifat jahar. Salah satunya adalah kita ambil contoh pada huruf ba. Perhatikan baik-baik. Babi bu bab, babi bu bab, bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani bab. Perhatikan dalam keadaan sukun. Bab, bab. Kita bisa merasakan tidak ada aliran nafas. Kemudian karena tidak ada aliran nafas, maka suara terdengar lebih jelas. Jadi sekali lagi, huruf yang memiliki sifat jahar secara suara akan terdengar nyaring dan terdengar jelas. Lebih jelas ketimbang huruf yang memiliki sifat hamz. Kemudian contoh berikutnya kali ini yang punya sifat jahar adalah huruf ain. Perhatikan baik-baik. Ra'i'uba, ra'i'uba, ru'an 'ani'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Perhatikan pada lafaz ba atau pada lafaz mu'ni. Dalam keadaan sukun, ketika kita mengucapkan huruf ain, kita bisa merasakan tidak adanya aliran nafas. Kemudian kita bisa merasakan bahwa di situ suaranya terdengar nyaring dan terdengar jelas. Contoh berikutnya kali ini pada huruf lam. Perhatikan baik-baik. Lalilubal, lalilubal, lulallanilalna minal mulni malilallanila. Lalilubal, bal. Ketika kita mengucapkan bal dengan mensukun huruf lam, kita bisa merasakan aliran nafasnya berhenti. Karena aliran nafasnya berhenti, maka di situ suara pun terdengar nyaring dan jelas. Satu lagi contoh yang terakhir kali ini pada huruf mim. Perhatikan baik-baik. Mamimubam, mamimubam, mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Demikian pula ketika kita mengucapkan huruf mim, terutama dalam keadaan sukun, kita sangat bisa merasakan tidak adanya aliran nafas, sehingga suara terdengar jelas atau nyaring. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi perbedaan antara hamz dengan jahar adalah sifat hamz yaitu mengalirnya nafas. Dengan adanya aliran nafas, maka suaranya terdengar menjadi lirih. Sedangkan jahar yaitu tertahannya nafas, dengan adanya nafas yang tertahan, maka di situ suara menjadi terdengar jelas dan nyaring. Demikian pembahasan kita tentang sifat hamz dan sifat jahar dari huruf hijaiyah. Sekali lagi, dua sifat ini adalah sifat lazimah dari segi nafas, yaitu ada kalanya kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan mengalirkan nafas, yaitu mengeluarkan sifat hamz, dan ada kalanya kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan menahan nafas, yaitu sifat jahar. Mudah-mudahan dengan ini bacaan Al-Quran kita menjadi semakin baik lagi. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.